Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini saudara, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, kita melihat respon Paulus terhadap jawaban doa yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memberikan penyataan-penyataan yang luar biasa kepada Paulus. Tetapi di sisi lain, Paulus memiliki apa yang disebut dengan duri dalam daging. Dalam pikiran manusia Paulus, bahwa kalau duri dalam daging itu akan menghalangi dia dalam menyampaikan penyataan-penyataan yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging yang ada di dalam dirinya itu hilang. Tetapi sekali lagi, jawaban Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus sempat berpikir bahwa duri dalam daging itu hilang, supaya dia bisa menyampaikan penyataan-penyataan yang luar biasa. Tetapi jawaban dari Tuhan tidak seperti yang Paulus harapkan maksud saya. Dan respon Paulus adalah dia sepakat dengan Tuhan. Dikatakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Seringkali kita sebagai manusia, kita menghakimi Tuhan. Tuhan, aku akan melakukan ini, tetapi tolong cabut duri dalam daging yang aku miliki. Tuhan, kalau duri dalam daging ini masih ada, aku tidak akan bisa melayani. Tuhan, kalau aku masih punya kelemahan ini, maka aku tidak bisa untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu Tuhan, tolong cabut dulu ya. Cabut duri dalam daging yang ada pada aku ini. Kita berpikir bahwa kalau tidak ada duri dalam daging, maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus menyadari seperti Paulus menyadari bahwa kita melakukan kehendak Tuhan dan kita sanggup melakukannya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kasih karunia yang dari Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu sama-sama, walaupun masih ada duri dalam daging di dalam dirinya, Paulus tetap melakukan perkara-perkara dahsyat yang dari Tuhan. Dia tetap menginjil, dia tetap menulis sebagian besar kitab di dalam perjanjian baru. Dia tetap menyatakan kuasa Allah. Dia tetap bersaksi walaupun dengan duri dalam daging di dalam dirinya. Saya beritahu kepada saudara, kalau saat ini kita masih memiliki dalam arti kelemahan, keterbatasan, itu menyatakan bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, percayalah, walaupun engkau memiliki keterbatasan, engkau memiliki kekurangan, engkau memiliki apa yang disebut dengan duri dalam daging,
kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Itu sebabnya jangan bermegah atas kelebihan-kelebihan kita semata-mata, tetapi kita bermegah di dalam kasih karunia Tuhan. Karena ketika kita merasakan, Tuhan, aku nggak sanggup melakukan hal ini, aku membutuhkan kasih karuniamu, seperti yang juga dialami oleh Paulus, maka kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tuhan sanggup memakai kita yang terbatas untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, karena Dia Tuhan yang tidak terbatas, dan Dia bisa melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, jangan fokus kepada duri dalam daging yang masih ada di dalam kita, tetapi mari kita fokus kepada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Fokus kepada kasih karunia, fokus kepada kasih karunia, fokus kepada kasih karunia, jangan fokus kepada duri dalam daging. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami belajar dari Rasul Paulus untuk tetap fokus kepada kasih karunia yang Tuhan berikan, bermegah kepada kasih karunia-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil ketika kasih karunia bekerja dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, walaupun mereka memiliki kelemahan, kekurangan, tapi kami hamba-Mu percaya mereka tetap bisa melakukan kehendak Allah. Tuhan akan memakai mereka dengan cara-cara yang luar biasa, karena Engkau Tuhan yang sanggup dan kasih karunia-Mu yang memampukannya atas kami semuanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.